Hello, let us continue our section. In this session, we are going to discuss about hydrostatic. There are three factors that we need to remember about what is the characteristic of hydrostatic. Hydrostatic is the pressure exerted by static fluid. It depends only upon the depth of fluid, density of fluid, and the acceleration of gravitation. There are only three factors that cause the hydrostatic. Yang pertama adalah kedalaman, densitas dari fluidanya atau massa jenis, dan acceleration of gravity. That's all we need to understand to able to master about hydrostatic. Nah, please look at the picture in the middle. We have three kind of container with different shape. This one is like a square with a road upstairs, and the reverse of triangle, and triangle is like a pyramid. Jadi benda pertama, kedua, dan ketiga, they are have the different shape. But please take a look. Dari ciri khas dari hidrostatik, ya, hidrostatik itu hanya dipengaruhi oleh kedalaman, massa jenis, yang ketiga adalah gravitasi. The first one is gravitation. As long as you are in the earth, you will feel the same gravitation as all object. So it means that either object 1, 2, or 3, they feel the same gravitation. And then what about the density? Let us take a look. All of it both have water inside. So all of it contain the water with the same density. So mereka diisi dengan densitas air dengan densitas yang sama. Jadi karena densitasnya sama, rho-nya pun juga sama. Jadi yang pertama dia punya G yang sama, R yang sama. Kemudian bagaimana dengan ketinggian? Dalam hal ini kita sebut dengan kedalaman, yaitu disebut dengan H. This is the starting point, the surface of the water, and this is the titik yang akan kita hitung. Jadi kita dapat simpulkan bahwa baik itu bentuk ataupun shape-nya dari kontainer itu tidak mempengaruhi bagaimana tekanan hidrostatik yang dipengaruhi di suatu titik dalam kedalaman tertentu selama dia satu garis. So the pressure in this point, in this one, in the same line, as long as in the same line, they feel the same hydrostatic pressure. Okay, that's one. Jadi bentuknya sama sekali tidak mempengaruhi, hanya kedalamannya yang mempengaruhi. Please remember that the H is not ketinggian atau H for the length or the tall, but it's deep. Jadi dihitung dari atas karena kedalaman, dari surface to the bottom, not from the bottom to the surface. Karena berbeda. Jadi dari atas ke bawah itulah kedalamannya, bukan dari bawah ke atas. Itulah prinsip dari hidrostatik. So we know that the deeper the bottom become, it also affect the bigger the pressure become. Jadi kedalamannya semakin dalam, pressure-nya, hydrostatic pressure-nya akan semakin tinggi. Okay, let's look at the video this point. Okay, please watch this video.
Nah, video ini adalah video mengenai simulasi suatu kapal selam yang berada di kedalaman tertentu. Kalian bisa lihat tadi adalah vektor-vektor atau garis-garis simulasi dari air atau ocean yang dalam air tersebut. Ya ini adalah kapal selam dalam air, dan desain dari kapal selamnya, dan desain dari dalam kapal selamnya, bagaimana kerangkanya itu dibentuk. Dan kapal selam ini berada pada kedalaman tertentu dari sebuah laut. Kapal selam ini berada di kedalaman 600 meter dari surface ocean, dari permukaan laut. Jadi all the pressure is calculated from the surface of ocean, be it the altitude or the depth of the ocean. Okay, please watch carefully what will happen to the submarine here. Di sini kita melihat bahwa submarinnya hancur, kapal selam ini hancur karena dia diremas oleh satu tekanan tertentu. Kita ulangi sekali lagi, tolong perhatikan dari mana tekanan itu muncul. Dia diremas, kira-kira dia seperti diremas dari luar atau dari dalam. Kelihatan bahwa dia seperti diremas oleh tekanan yang sangat kuat dari luar. Nah, kita tahu di sini bahwa submarin ini dikelilingi oleh air. Berarti dengan kata lain, air tersebutlah yang memberi tekanan kepada kapal selam tersebut. Sehingga membuat kapal selam ini hancur. Teman-teman bisa lihat di sini kapal selam ini hancur dan udara di dalamnya keluar. Nah, kita tahu dari simulasi ini bahwa tekanan air itu sangat kuat. Semakin dia dalam air, tekanan yang dialami oleh kapal ini pun akan semakin tinggi. Jika kapal selam ini tidak didesain dengan baik, dia akan hancur oleh tekanan air dan akan remuk seperti dalam simulasi tersebut. Okay, let us continue about hydrostatic pressure. So what is the formula for hydrostatic pressure? We got three factors that affect the hydrostatic pressure. The first one is, gravitation of the earth, or earth acceleration gravitation. And the second one is density of the fluid, and the last one is the depth from the surface or the depth of the fluid. And tekanan hidrostatik adalah Rho dikali G dikali H. Satuannya adalah, karena dia pressure, adalah Pascal atau Newton per meter square. Yeah. This is the expression for hydrostatic pressure. Okay, I hope you understand, yeah. Okay, finally, let us try to solve this problem. Find the hydrostatic pressure of the water at the depth of 30 cm if the density of water is 1000 kg per meter cubic and the gravitational acceleration is 9.8 meter per second square. Breakdown. This is the formula, and again let us break down all the information contained in the problem and put it in the given, this one, and this is the formula. Nah, sekarang ini kita masukkan Rho-nya 1000, G-nya 9,8, dan kedalamannya dari cm kita konversi ke meter, jadi 0,3 meter. We got 1000 dikali 9,8 dikali 0,3. Jawaban terakhirnya adalah 2940 Pascal.
This is how we use the formula to solve the problem about the hydrostatic pressure. Okay, that's all the subtopic about this part. I hope you understand. If you find it difficult or have any question, please let me know and put it in the comment below. Thank you. See you.